Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, wabil khusus sahibal bait Bapak Gunawan beserta keluarga, MC kebanggaan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah pengajian Samawa Kabupaten Bangkalan, Provinsi Republik yang insya Allah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini atas izin Allah saya bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Saya ulang kembali, atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya, tidak mungkin saya berada di luar pulau seperti ini. Makanya saya terlambat karena saya berangkat dari Pulau Jawa menuju Pulau Madura. Dan sebenarnya maaf, jam 8 ini saya ada janji bertemu dengan Pak Jokowi, tapi saya lebih mementingkan Pak Gunawan. Bukan Jokowi Dodo, tapi Jokowi Bowo. Itu paklik saya sendiri. Nanti saya semayani jam 10. Pertama-tama kita haturkan syukur bahwa malam ini insya Allah semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita berada di majelis yang barokah, majelis ilmu, majelis silaturahim. Saya ingin berdoa mudah-mudahan barokah majelis ini, barokah silaturahim ini, semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dikuatkan imannya, dibarokahi umurnya, dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, sakinah rumah tangganya, soleh solihah putra putrinya, istiqomah ibadahnya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengaji tentang samawa. Orang bilang samawa itu sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang dijelaskan itu 3 nanti. 1 samawa, 1 sakinah, 2 mawaddah, 3 warahmah. Tadi sudah disepakati oleh MC kita. Karena 3 yang disampaikan, ini kira-kira kalau saya sampaikan 10 menitan, berarti 30 menit. Kalau saya sampaikan setengah jaman, berarti 1 jam setengah. Kalau saya sampaikan 1 jaman, berarti 3 jam. Saya tawarkan kembali, milih yang mana Bu? Halo, 3 jam. Niku mateni kiai ini bisa. Secukupnya saja nggih.
yang penting ilmunya barokah. Nah, dan saya juga baru tahu kalau pengajian itu berkatnya dibagi dulu ya di sini. Biasanya habis ceramah doa baru berkatnya dibagi. Ini luar biasa, tuan rumah yang luar biasa. Sehingga ini ujian bagi jamaah, kira-kira konsentrasi atau tidak. Konsentrasi mendengarkan kiai atau konsentrasi ngintip berkat. Bapak Ibu para jamaah, salah satu tujuan inti hidup rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Kenapa rumah tangga niki menjadi trending topik kehidupan bahagia atau susah? Ada kalimat Nabi itu, orang kalau rumah tangganya bahagia itu Allah telah memberikan surga kepadanya. Tapi kalau rumah tangganya berantakan itu seperti neraka. Jadi orang bisa merasakan surga dan bisa merasakan neraka sebelum surga dan neraka yang asli itu diberikan Allah dari rumah tangga. Kayak bapak-bapak ini kalau punya istri yang cantik, solihah, swarga Pak sampean Pak. Tapi nek bojone gak tape ayu, cerewet pisan, neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada istilah baiti jannati, ada baiti nari. Ada rumahku adalah surgaku, adalah rumahku adalah nerakaku. Kadang-kadang ada perilaku dalam rumah tangga yang belum pernah dilakukan dan tidak diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Apa? Cara melempar sendok, cara melempar piring, termasuk cara melempar wajan. Itu ada kemampuan itu dilakukan oleh rumah tangga. Nah, karena itulah perlu ilmu. Karena rumah tangga, keluarga ini bagian dari ibadah. Maka saya selalu mendoakan kalau anak-anak ini menikah, semoga kalian hidup langgeng, tidak hanya sampai kakek nenek. Semoga hidup langgeng tidak hanya sampai mati, tapi janji Allah kumpul di dunia sampai kumpul di surganya Allah. Makanya nanti di surga itu ada satu rumah yang disiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk mereka yang bisa membangun keluarga samawa. Masuk surga sekeluarga loh Pak. Masya Allah, udah nih yang seneng nih. Cuman ada pertanyaan kemarin Pak Yai, di surga itu apa ya? Sama seperti ini? Nggak sama, jelas. Dalam urusan fisik, surga itu berbeda dan berubah dengan 3 hal. Ini sudah disampaikan oleh Rasul. Bapak Ibu tidak perlu lihat hadisnya, kesuwen, cukup mendengarkan dari saya. Apa yang berubah dari surga? 1, umurnya berubah. Yang kedua, tinggi badannya berubah. Yang ketiga, berat badannya berubah. Yang pertama umur. Maaf, sesuai dengan informasi, orang yang masuk surga nanti umurnya akan dimudahkan oleh Allah. Kisaran 25 sampai 30 tahun. Jadi yang tua-tua Ibu, tenang mawon. Normal sampai 25 sampai 30. Nanti tingginya sama, semuanya akan punya tinggi 60 meter. Jadi jamaah yang masuk surga ini semua nanti modot semua Bu. Dan berat badannya ideal, semua kisaran antara 45 sampai 50 kg. Malah ini sing lempoh-lempoh nih kan, sing lemu-lemu nanti akan kurus sendiri ibu-ibu. Sehingga saya sarankan ibu-ibu tetap pertahankan gemuknya, jangan dikuruskan lagi, supaya Anda nanti kalau masuk surga pernah punya pengalaman gemuk. Kalau masuk surga kurus dan langsing. Kalau Anda langsing, Anda tidak akan punya pengalaman gemuk pun Bu. Setelah ini makan yang nikmat ya 3 piring, 5 piring makan santai mawon. Kadang-kadang ada ibu-ibu itu yang sengsara sekali menguruskan badan. Ya Allah Mbak, cek angele ngedono awak ini. Kadang-kadang air putih aja bikin gemuk Bu. Padahal ada informasi yang terbaru. Laki-laki sekarang ini, laki-laki yang hidup di zaman milenial ini
justru seleranya itu perempuan-perempuan yang gemuk-gemuk, termasuk Yai Muzaki Bar. Saya tuh suka dengan orang perempuan yang lemu-lemu, dan itu menunjukkan bahwa suaminya sukses untuk merawat istrinya. Hidup lemu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah karena ini ibadah penting, urusannya jangka panjang, maka perlu ilmu. Semua bisa dicapai kok Bapak Ibu kalau tahu ilmunya. Orang itu kalau sudah tahu ilmunya Bapak Ibu, itu enak hidup, akan diarahkan oleh Allah. Nanti kalau menghadapi seperti ini, solusinya seperti ini. Kalau ada urusan seperti ini, maka caranya seperti ini. Mudah sekali. Pertama kali mungkin kita baru pertama kali namanya ke rumah makan Terak Bulan, itu mungkin kesulitan karena belum tahu. Kalau sudah tahu langsung jujuk, itu ilmu. Urusan mencari alamat saja butuh ilmu, apalagi urusan ibadah yang agung seperti rumah tangga, tentunya lebih banyak harus punya ilmu. Karena itu jangan kemana-mana, saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Ayo silakan Bu, boleh tepuk tangan? Boleh. Saya ini berdiri atau duduk Bu? Berdiri. Ngadeg apa longgo? Longgo nggih. Tapi nek pegel longgo oleh ngadeg. Nek pegel ngadeg oleh longgo. Silakan dimakan dulu, ya, apa yang ada dimakan dulu ibu-ibu ya. Ya, begini Pak Bu, kita ini hidup tidak bisa memilih, termasuk jodoh. Saya juga di hadapan Bapak Ibu bukan atas pilihan saya, semua telah ditoto sama Allah. Dan ketika Allah noto itu tidak sekarang, kita belum lahir, nasib kita sudah ditetapkan sama Allah. Dan saya tidak pernah memilih dulu bakal lahir sebagai manusia, tidak pernah milih. Napa aku bakal lahir dari kucing? Ini sudah ketetapan Allah. Saya lahir sebagai manusia, tidak boleh milih, tidak bisa milih. Lahir sebagai laki-laki, tidak bisa milih. Lahir menjadi orang Indonesia, tidak bisa milih. Lahir menjadi orang Jawa Timur, tidak bisa milih. Lahir menjadi orang Surabaya, tidak bisa milih. Termasuk jodoh. Jodoh itu tidak bisa milih. Jodoh itu dipilihkan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Matur sekelangkong nggih. Iso emek ngoten tak matur sekelangkong. Kali sengak-sengak niku lho semerap. Wa rabbuka yakhluq, Tuhanmu yang menciptakanmu. Wa yakhtaru, dan memilihkan hidupmu. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak bisa memilih. Jadi manusia bukan pilihan kita, jadi laki bukan perempuan bukan pilihan kita, jadi perempuan bukan pilihan kita. Termasuk jodoh. Jodoh itu pilihan Allah. Makanya salah satu syarat supaya sakinah adalah meyakini bahwa jodohnya adalah pilihan Allah. Ini berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah mengira bahwa jodoh kita itu pilihan kita. Semua adalah pilihan Allah. Makanya banyak jodoh itu yang masuk akal, banyak jodoh yang tidak masuk akal. Bu, kadang-kadang cari istri itu sampai luar kota, sampai luar pulau, sampai luar negeri, jeketek oleh tonggo dewi. Jeketek. Tahu orang sini jeketek itu apa Bu? Tahu.
Banyak kejanggalan-kejanggalan dalam rumah tangga. Sugeng rawuh Yai Fauzi, tafadhol. Tare niki adik saya itu Gus Fauzi. Nyuwun pangapunten Gus, saya naik dulu tadi. Nggak apa-apa ya. Atau Gus Fauzi di sini duet dengan saya. Alhamdulillah. Lanjut Bu ya. Lanjut Bu ya. Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat apa? Ini Fauzi. Masya Allah. Sakinah itu artinya tenang. Sakinah itu artinya tenang. Dari mana kita bisa mengambil kalimat sakinah? Allah Ta'ala memberikan bimbingan kita dalam Quran. Karena ini kan temanya sakinah, mawaddah, warahmah dalam perspektif Al-Quran. Nek panjenengan maca Quran, kemudian ketemu surat Al-Fatih di ayat yang keempat, maka akan ketemu namanya bahasa sakinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Al-ayat. Huwa, dia Allah, alladzi yang anzala menurunkan as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman fi qulubil mu'minin, hanya di hati orang-orang yang beriman. Yang menurunkan sakinah siapa Bu? Allah. Kepada siapa Allah turunkan sakinah? Kepada orang yang beriman. Pertanyaannya, bagaimana cara mengimani sakinah dalam rumah tangga? Yang pertama, jangan pernah yakin kalau jodoh itu pilihan kita, tapi jodoh pilihan Allah. Kalau balik ini, jodoh pilihan Allah. Kalau yakin jodoh itu pilihan Allah, keyakinan yang kedua yang dibangun adalah pilihan Allah tidak mungkin keliru. Dan yang ketiga, pilihan Allah pasti yang terbaik. Bapak Ibu janji bisa membangun 3 prinsip dalam hidup, panjenengan pasti ketemu sakinahnya, ketemu tenangnya. 1, jodohku pilihan Allah. Pilihan Allah tidak mungkin keliru, pilihan Allah pasti yang terbaik. Saya ulang sekali lagi, setelah itu kita bersama-sama meyakinkan ini dalam hati. Yang paling benar, yang paling lancar dapat hadiah. Berkatnya ditambah. Jadi sakinah itu meyakinkan hati, jodohku pilihan Allah, pilihan Allah tidak keliru, pilihan Allah yang terbaik. Pun sama-sama, 1, 2, 3. Jodohku pilihan Allah, pilihan Allah tidak keliru, pilihan Allah yang terbaik. Satu lagi, 1, 2, 3. Jodohku pilihan Allah tidak keliru, pilihan Allah yang terbaik. Berarti manusia laki-laki, ibu-ibu saya tanya, yang terbaik siapa Bu? Laki-laki Bu? Bagus. Jawab suamiku. Siapa suami yang terbaik? Suamiku. Sakinah. Apa ngeten Bu? Siapa suami yang terbaik? Suami tetanggaku. Memang Bu, yang terbaik itu tidak harus sempurna. Kadang-kadang kita itu kan selalu melihat kekurangan. Kalau panjenengan melihat suami dalam kekurangannya Bu, sampai mati, sampai kiamat tidak nemu sakinah. Ibu-ibu kalau pengen kasihan sama suami, coba sekali-kali sama delok Bu wajah suami sampean waktu turu, dapat delok sama kandang laksana sampean ditelok sudah niki turu ya sama delok lah ini. Ya Allah, yang terbaik. Yang terbaik. Ternyata durung turu sama ngono. Iya mah, aku terbaik mah. Kasihan orang laki-laki tuh Bu, Masya Allah, kerja pagi sampai sore banting tulang.
kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai oma sama seneni ya, sama sentak iya. Makanya orang sekarang itu laki-lakinya kurus-kurus, saya ngeliat itu lemu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba lihat waktu tidur, Bu, kasihan suami itu, ya. Kadang-kadang tidurnya di sofa itu sampai Ibu tahu siapa yang paling sengsara rumah tangganya? Siapa yang paling sengsara rumah tangganya? Yaitu orang yang sudah berani membandingkan suaminya dengan laki-laki lain, atau seorang yang berani membandingkan istrinya dengan perempuan lain. Itu orang yang paling sengsara itu. Orang kalau sudah berani membandingkan, itu artinya dia tidak punya sakinah. Matur, thank you mas. Belum lengkap kalau belum ada kuenya. Ini kan masih kurang seimbang Bapak ya. Jadi orang yang paling sengsara hidup rumah tangganya adalah orang yang suka membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Orang yang suka membandingkan itu hatinya nggak ridho dengan pilihan Allah. Lah kalau sudah nggak ridho dengan pilihan Allah, ya jangan mimpi sakinah. Wong sakinah itu yakin ini pilihan Allah yang terbaik kok, dibanding-bandingkan. Dibandingkan dengan pacar lamanya yang namanya Cakto itu. Kadang-kadang biasanya begini, kalau sudah tahu kelemahan suami, yang muncul itu adalah bayangan Cakto itu. Alah, ini caranya enak Cakto biye. Cakto itu lomaan sampai aku. Padahal Cakto itu orang wis mati itu. Jangan. Sekali Anda bandingkan pasangan Anda, habis rumah tangga Anda. Demi Allah sampai kiamat tidak akan ketemu sakinahnya. Maaf Bapak Ibu, ada orang yang sudah punya cucu itu 10, cucunya 10, tapi belum menemukan kedamaian dalam rumah tangga. Mek gara PR tok, gawe anak tok di sini, tapi tidak punya ketenangan. Kenapa? Tidak puas dengan pasangannya ini. Kenapa Anda tidak puas? Karena tidak yakin bahwa ini yang terbaik. Dia selalu menengok tetangganya, rumput tetangga itu lebih segar, lebih hijau. No, tidak. Saya katakan, orang yang paling sengsara itu, Bu, Pak, adalah orang yang suka meniru orang lain. Saya, dalam pandangan saya, yang terbaik adalah istri saya. Saya dulu sering, Bu, bilang sama istri saya, Umi, Abah boleh jujur gak, Mi? Boleh, Pak. Terus terang, Mi, Umi ini bukan perempuan yang pertama dalam hidup Abah. Jujur saya. Tapi Umi ini adalah wanita terbaik dalam hidup Abah. Langsung irungnya makrok-makrok itu. Melayu nang pawon nang dapur. Saya kejar, kok filmin dia mon itu. Alhamdulillah. Atur suwun Mas nggih. Serbete dereng. Isu maksudnya. Ya Allah. Saya sering begini disiapkan makanan, tapi kan ceramah nggak bisa makan. Ya apa caranya makan? Kadang-kadang lupa, saya makan. Akhirnya dimakan kiainya sini ya, kiai bawa sini. Jangan ya Bu ya. Dan orang yang bijak, siapa wanita solihah itu? Wanita yang bisa melihat kelebihan suaminya dan menutup kekurangannya. Hebat. Enak rahasia kehidupan rumah tangga. Pembentukan suami yang soleh itu dari prasangka istri yang solihah. Ada Bu, suami istri itu rupanya suaminya rotok ndablek. Akhirnya dia itu ketahuan sama tetangga-tetangga, dilaporkan sama istrinya, Mbak, aku ketok bojo sampeyan iku gandengan, Mbak, sampai kalau Mbak rondo pojokane kalau Mbak, ya Allah. Apa katanya mbaknya ini? Itu bukan suamiku. Temenan loh Mbak, ongkuan. Oh beneran ngomong ongkuan ini Mbak. Ini loh fotonya Mbak. Bukan. Memang wajahnya mirip suami saya, tapi bukan suami saya. Dia menolak setiap berita jelek di luar sana. Dia tolak sendiri. Karena dia tahu
menolak keburukan suami itu mendoakan suami agar dia baik, padahal dia tahu itu suaminya, tapi ditahan-tahan. Bojoku temenan iki. Bukan mbak, bukan suami saya. Loh mbak, saksinya banyak, bukan aku saja yang melihat suamimu gandengan itu, banyak yang melihat. Bukan mbak, kamu salah. Suamiku tidak seperti itu, suamiku baik hati dan suamiku setia. Loh, husnudzonnya istri kepada suami itu bisa menjadikan suami tobat loh. Dan ketika suami datang nggak dilabrak, tetap disiapkan makanan, siapkan minuman, kadang-kadang dilayani. Papa sehat papa? Sehat mah. Sekarang kan milenial ini kan panggilnya papa sama mama terus, masih meduro kabeh mama saya kira aku. Kalau teman saya Lamongan bu, desa sana manggil istrinya ya mama. Kemarin saya pengajian di Lamongan, saya datang katanya, mak, yai datang, namanya Selamat itu. Loh Met, kamu ini manggil istrimu mama, kok desa kok nyolok mama? Iya yai, istri saya namanya Legima, panggilannya mama. Bukan suamiku. Jadi dia berhusnudzon, terus pulang dilayani macam-macam. Papa, mudah-mudahan papa sehat, papa dilindungi Allah, papa dijaga Allah, jalannya papa diluruskan sama Allah, gak dilabrak, gak disindir-sindir, gak dimarahi. Apa bu? Laki-lakinya Allah, mama ini wis saya khianati, saya bohongi kok masih baik saja, tidak pernah marah. Akhirnya tobatnya suami gara-gara husnudzonnya istri. Tapi kadang-kadang istri zaman sekarang bu, itu belum jelas suaminya, wes dilabrak. Ini pasti papa ini kurang ngajar apa ini ya, gitu ya di luar sana ya, gitu ya. Papa jahat. Siapa ngomong mirip itu mau? Dia moting-moting wajahnya suami. Orang laki-laki itu bu, kalau sudah mendengar suara perempuan istrinya keras bu, dia tidak akan pernah mau lagi sama istrinya. Apalagi jarinya itu nunjuk wajahnya bu. Papa kurang ajar. Sak salah-salahnya suami, sak bejat-bejatnya suami, sak maksiat-maksiatnya suami, sak jelek-jeleknya suami. Kalau anda nuting wajahnya begini, tidak akan kembali suami kepadaan, nyesel sampean. Bojo saya kata rondo pojokan itu. Anda tidak percaya. Ibu, jadi istri yang solihah. Istri yang solihah itu pendingin bagi suami. Kalau suaminya panas, didinginkan bu. Kayak Ibunda Aisyah mendinginkan Rasulullah. Loh. Jadi fungsi istri itu ibarat seperti pendingin. Istri itu seperti AC, mendinginkan suasana. Kalau AC-nya sudah tidak dingin lagi pak, ya harus diservis. Kalau diservis ternyata kok belum juga dingin, ya beli AC yang baru. Maaf Pak Gun, saya keprojokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi penyakit rumah tangga pertama kali yang bisa menghilangkan sakinah adalah tidak puas dengan pasangan, tidak yakin kalau pasangannya adalah pilihan Allah, tidak yakin pasangannya adalah yang terbaik, suka membanding-bandingkan. Kadang-kadang tangan ini megang istri, sudah jalan-jalan, ada perempuan lain lewat lebat, nah sing cocok betul iki jane, sing iku cocok sampai aku. Itu kan perselingkuhan hati toh Bapak Ibu, dan itu membuat rumah tangga pertama kali hancur. Sudah, orang itu kalau sudah diberikan sakinah Bapak Ibu, maka akan diberikan hadiah yang kedua, namanya mawaddah. Sebentar ya, sebentar. Jam 11 ini. Oh belum. Mawaddah itu artinya cinta. Biasanya gandengannya warahmah, litaskunu ilaiha, agar hidupmu sakinah dalam rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah,
dan agar Allah menjadikan rumah tanggamu sebagai sumber cinta dan sumber sayang, mawaddah dan warahmah. Di antara yang hadir Bapak Ibu, tolong jawab. Kalau benar jawabannya ada tambahan hadiah dari Pak Gunawan. Apa bedanya mawaddah sama warahmah? Sama ngawur mboten napa-napa. Tidak akan saya laporkan Satpol PP. Mawaddah itu artinya cinta, warahmah artinya sayang. Lah kalau sama ya tidak mungkin disebut Allah dua itu. Kalau Allah menyebutkan dua dengan arti yang sama dalam bahasa Indonesia, itu pasti punya makna yang berbeda dan prakteknya pun berbeda. Saya hitung dari 100, ya, kira-kira yang sakit jawab sinten Bapak Ibu? Alhamdulillah, ada yang sudah menjawab. Angkat tangan, ternyata tangannya capek diangkat. Nggak jawab Bapak Ibu. Begini Pak, mawaddah itu dimensinya fisik, zahir. Kalau warahmah itu dimensinya batin. Makanya dua-duanya harus dapat Bapak Ibu. Mawaddah itu cinta yang terbatas, warahmah itu cinta yang tanpa batas. Contoh, kalau ada seorang laki-laki senang sama perempuan, dari wajahnya cantik, dari bodinya seksi, ini senang mawaddah atau warahmah? Mawaddah. Masuk kan sudah? Kalau ada seorang perempuan lihat laki-laki karena dia kaya, mapan, kemudian jatuh cinta karena mapan, cinta karena kaya, niku mawaddah apa warahmah? Mawaddah. Dan itu boleh, harus Pak. Wonten hadis, dinikah seorang perempuan itu karena 4 perkara. 1, lijamaliha, karena cantiknya, oke. Yang kedua, limaliha, karena kayanya. Yang ketiga, lihasabiha, karena nasabnya. Yang keempat, baru lidiniha, karena akhlak dan agamanya. Dan Rasulullah pernah menyampaikan, kalau laki-laki itu bersyahwat kepada fisiknya wanita, tapi kalau wanita itu bersyahwat terhadap hartanya laki-laki. Saya sering mengingatkan ibu-ibu harus tampil cantik depan suami, karena syahwatnya suami itu ada di kecantikan ibu-ibu. Tolong jaga, rawat kecantikannya. Yang sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua itu dirawat semua Bu, karena ada aura kecantikan di level umurnya. Ketika ibu-ibu umur 20 tahun ada aura cantiknya, umur 30 ada aura cantiknya, umur 40 ada aura cantiknya, termasuk umur 80 itu pun juga ada aura cantiknya. Yang penting intinya apa? Jangan nampak jelek di depan suami, titik. Kalau suami kerja, sangat lodong gak apa-apa, gawe daster segala isuai lo gak apa-apa, ambul berambang. Tapi di depan suami jangan, karena suami butuh cantikmu, suami itu butuh fisikmu, butuh wangimu. Sementara bapak-bapak gak usah ganteng-ganteng Pak, gak usah gagah-gagah. Yang dibutuhkan istrimu itu bukan gantengmu, tapi duitmu. Ini perbedaan kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Maka laki-laki ini tidak pantas maca, itu tidak pantas. Ya sampai ini pakai sopan aja. Kalau ibu wajib cetar di depan suami, itu hukumnya wajib. Jangan sampai kemudian ibu-ibu ini di depan suami tidak bagus, akhirnya suami melirik orang lain. Dan biasanya Bu, dalam ujian rumah tangga itu akan ada kejenuhan. Makanya saya pernah meneliti Bapak Ibu, manusia itu oleh Allah dari penciptaan asalnya dititipi sifat bosan, dititipi sifat jenuh, dan ranking pertama kejenuhan dan kebosanan itu dialami oleh suami istri. Bagaimana gak bosan, gak jenuh, tiap hari gelibet kepethuk ikai kuwi nang ruang tamu lagi mana kepethuk mana nang dapur lah kepethuk mana berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Ya Allah, kadang-kadang itu istri sudah bosan sama suaminya tidur dilihat wajahnya, Allah wajah bojoku kok pancet dari suatu kata tambah, ya Allah.
Karena itu harus ada manajemen untuk bisa menghilangkan jenuh. Loh Bu, nggak bisa. Caranya bagaimana? Variasinya kok dirubah. Jangan stagnan. Kita ini punya panca indera yang berpotensi untuk bervariasi. Cara bicaranya kok ditato Bu, jangan pancuk begini, nggak bagus. Khususnya kepada suami, ibu-ibu harus tampil seksi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus seksi, termasuk suaranya harus seksi. Ibu-ibu kalau punya suami ditanya sama bapaknya, kamu masak apa? Jawab tegas, soto. Temannya tanya, kamu masak apa? Soto. Tapi suami tanya, mama masak apa? Soto papa. Ada kesahan-kesahan. Lo itu mama bro. Hari ini papa ya. Jangan sama ngobrol sama suami sama orang lain, jangan sama. Ibu-ibu ditoto dong. Mawaddah itu kan ekspresi dohir Bu. Jangan dikira bahwa suami Anda adalah malaikat yang mengerti akan isi hati Anda. Kalau Anda nggak berekspresi, nggak tahu Bu. Maka saya katakan, Masya Allah, kadang-kadang ada suami itu Bu, dia bisa membangkitkan gairah rumah tangganya gara-gara mawaddah. Pulang dari kantor, pulang dari kerja, menyempatkan telepon istrinya. Walaupun toh nanti di rumah dia ketemu istrinya, hanya kehilangan berapa sih pulsa itu Bu, sekedar untuk membangkitkan mawaddah. Telepon, Assalamualaikum Mama, seneng kan? Ya Allah Papa, Waalaikumsalam. Suaranya kasih desah-desah itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ngomong setep itu Mama? Bu, senang nggak istri? Ya Allah Papa, di mana posisi Papa? Alhamdulillah, Papa ini OTW pulang Mama. Ya Allah, terima kasih Pak. Terima kasih Mama diberitahu. Kalau begitu Mama akan siap-siap untuk menyambut kedatangan Papa. Itu kalimat sederhana, simpel, tapi membangkitkan mawaddah. Ketika sudah ya Ma, Papa mau tutup, jangan tutup telepon dulu Papa. Maaf Papa, boleh Mama tanya? Silahkan Ma, dengan senang hati. Maaf Pak, nanti kalau sampai rumah Papa kepingin Mama pakai daster warna apa? Ya Allah Bu, daster. Saat capek-capeknya suami terdengar daster Pak, ya Ramadan. Ibu, gitu. Suaminya jawab, itu loh Ma, daster favorit Papa itu. Yang mana sayang? Kan banyak yang Papa belikan. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang terbaru kemarin itu loh Pak, daster yang motifnya gambar bajul mangap. Itu loh Ma, yang daster yang transparan itu loh Ma. Oh subhanallah, siap Papa, siap Papa. Ini komunikasi mawaddah itu Bu, jangan kaku ya Bu, jangan kaku. Mawaddah itu luwes, mawaddah itu lunak, mawaddah itu menampakkan ekspresi zahir, jangan kaku. Makanya begini, Rasulullah pernah mengajarkan kita doa, Allahumma rzuqnal mawaddah. Ya Allah, anugerahkan di hatiku rasa cinta kepada pasanganku. Sebab apa Bu? Yang paling mahal dalam rumah tangga itu cinta. Orang itu kalau rumah tangga dengan cinta semuanya aman, semuanya indah, semuanya bergairah. Tapi kalau sudah rumah tangga tanpa cinta, ampang seperti rumah tangga yang mati. Dan cinta itu Bu harus diungkapkan, cinta itu harus diperlihatkan. Contohnya kalau suami mau kerja, sepatunya dipasangkan, itu ekspresi mawaddah, itu menghidupkan loh Bu, gairah. Jangan remehkan itu. Belajar dari Nabi Muhammad SAW. Wong Nabi cara memanggil istrinya saja beda kok. Dalam hadis itu beliau mengatakan Ais, Ais. Ais itu nama kesukaan Aisyah, tazkir dari Aisyah. Dan ibunda Aisyah itu paling suka dipanggil itu. Sampai akhirnya tersipu malu. Karena malunya pipinya berubah warna jadi merah. Setelah merah itu dirubah panggilannya, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Rasul, kalimatnya indah sekali. Zaman pernah dipanggil Humairah sama bapaknya anak-anak.
Ya karena pipinya kan gak merah. Kalau pipinya hitam dipanggil Khumairah ya penghinaan. Ya kalau pipinya hitam panggilannya bukan Khumairah, apa? Ya Hajar Aswad. Saya mau cerita dalam hadis yang sahih betapa romantisnya Rasulullah, dan romantis itu bagian dari mawaddah. Nabi itu pernah datang ke rumah Ibunda Aisyah dalam kondisi capek dan haus. Lihat raut mukanya Rasulullah. Kemudian Ibunda langsung bikin minuman. Contohnya seperti ini, bikin minuman. Terus diserahkan kepada Rasulullah. Silakan ya Rasulullah, kelihatannya engkau haus sekali. Silakan. Oleh Rasulullah hanya dilihat minuman itu. Katanya Ibunda, kenapa kau lihat ya Rasulullah minumannya? Tidak langsung diminum. Maaf, aku kepengen engkau dulu yang minum Aisyah, karena aku yang bikin minuman ini. Akhirnya apa? Nurut Aisyah, diminum sama Ibunda Aisyah. Maaf, contoh begini. Tapi gak sampai habis. Kemudian Rasulullah meminta, wahai Aisyah, bolehkah aku habiskan minumannya? Silahkan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak langsung diminum. Gelas ini Pak, Bu, dibolak-balik begini. Katanya Ibunda, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Aku ingin minum dari bekas tempelan bibirmu Aisyah. Betul loh. Dicari, lepas tempelan bibirnya, diminum sama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul nolak. Coba Bu, praktek-praktek seperti itu, itulah namanya mawaddah, mengekspresikan cinta agar pasangan itu nampak dan melihat secara langsung. Jangan kaku Bu. Kadang-kadang jadi orang itu kakunya minta ampun. Bapak-bapak terutama yang kaku-kaku ini Pak, istri itu kan beli kerudung baru, beli sandal baru, itu kepinginnya dipamerkan. Biasanya karakter istri begitu, punya sandal baru dipraktekkan, dipakai, dipamerkan ke suaminya. Suami mumpung hari Minggu libur, baca Quran di ruang tamu, istrinya itu sudah sandal barunya dipraktekkan depan di dapur, ruang tamu dapur. Tapi suaminya gak amper belas menengai. Sampai istrinya itu, Pak, Papa minta waktu, Pak, minta waktu, ada apa toh Ma? Ini loh, Mama beli sandal baru, bagus enggak? Biasa aja. Ya Allah Pak, ngomong api loh, cek larang nih. Mama itu sandalan gak sandalan podoai. Istrinya mungkin gak bantah Pak, tapi batin ngomong hati ini, iki bojo mau gedebok ini. Ya Allah Bapak Ibu, kok bisa mawaddah seperti itu? Makanya harga cinta itu mahal. Suami kalau cinta istri, suami akan memaklumi istri. Suami kalau cinta istri, kalau dia salah pasti akan dimaafkan. Cinta itu mahal Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau mencintai, yang salah jadi benar. Kalau benci, yang benar jadi salah. Suami kalau cinta istri, walaupun istrinya itu pakai kerudung terbalik Bu, lubangnya di belakang, ini tertutup. Ya Allah, Mama kok cantik ya Ma, model jilbab terbaru ya Ma, padahal kuali kudungnya itu. Orang kalau sudah cinta, yang dilihat itu benar toh, indah toh. Orang kalau wujudnya mawaddah, dia memandang istrinya itu cantik terus, indah terus, pantas terus. Pakai sandal itu kuali Bu, kiwo kabeh, ya ini waris ya. Tapi kalau sudah benci Bu, mawaddahnya diangkat sama Allah, musibah besar. Istrinya pakai apa gak cocok, daster hitam gak cocok, ganti hijau gak cocok, coklat gak cocok, gak dasteran tambah gak cocok. Bu, halo, kalau Anda disalah-salahkan suami di rumah, tidak perkara sampean salah Bu, suamimu kehilangan cinta. Mau bener ya apa, nek gak cinta mesti salah. Dicari-cari kesalahan sampean, diurek-urek. Hati-hati. Makanya cinta itu yang paling mahal.
cinta dalam frame mawaddah. Yang kedua, cinta dalam frame warohmah. Kalau sudah warohmah ini Bu, tidak melihat fisik lagi, itu sudah ketulusan, kesetiaan. Biasanya terjadi kalau rumah tangga usianya sudah di atas 70 tahun. Makanya saya pernah meneliti masalah ini. Mawaddah itu fasenya di bawah 70 tahun, kalau warohmah fasenya di atas 70 tahun. Dari mana saya lihat? Dari hadis Nabi tentang umur, inna ajala ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya ajal umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Itu batasan mawaddah dan warohmah. Ciri-cirinya apa Bu? Biasanya kalau mawaddah di bawah 60 tahun itu romantis, ditampak-tampakkan, saling merayu, mama cantik banget ya, I love you mama, I love you tuh papa. Itu di bawah 60. Di atas 80 tidak ada rayuan-rayuan, nggak ada. Walaupun saling mencintai, lo kok jeje lo gak ngerayu, mek delok-delokan tok ambek ketat gede. Iki wae sapa Dik? Wekmu Mas. Iki wae sapa Dik? Makanya saya pernah menyatakan bahwa jangan menikah itu melebihi usia Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Jarak Nabi sama Ibunda itu 15 tahun, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ada kesenjangan Ibu. Saya punya saudara kiai itu menikah dengan kiainya umur 85, menikah dengan santrinya umur 22, dan dia meyakini saya bahagia kok. Tidak kira bahagia. Oh jelas loh, masanya saja beda, cara bahasanya beda. Itu generasi lama sama generasi baru, gak nyambung. Ini baru terjadi kemarin. Saya punya murid, ini karyawan bank Bu, di Surabaya, cantik, karirnya bagus, usianya 24 tahun. Dilamar sama kawannya gak mau, yang seumur gak mau. Saya tanya kenapa Mbak gak mau yang Joko-Joko ini? Kalau dari yang muda-muda itu Pak Yai nggak mapan, nggak asik. Ternyata dilamar mbak-mbak mau dia. Saya bilang kufu itu ada dalam umur, jangan melebihi jarak dari Rasulullah. Pasti banyak kesenjangan. Akhirnya dilamar sama 80 tahun kakek-kakek ini, diterima. Sudah saya ingatkan. Akhirnya setelah 1 bulan menikah, ketemu lagi, saya tanya, manten baru apa kabar? Malam pertama, aduh bener Pak Yai. Malam pertama itu tidak diapa-apakan, hanya ditanya terus pakai lagu Jawa itu. Elo niki wae sapa Dik? Elo niki ya wekmu Mas. Sampai subuh gak diapa-apa, ditakoni tok. Ya ngono iku gara-gara ketuaan bojo. Ini fase warohmah Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, gencar-gencarnya setan menggoda iblis itu di fase mawaddah. Fase di bawah 70 tahun, hati-hati rumah tangga yang belum 70 tahun. Itu rumah tangga yang riskan, ibarat menapak di atas duri. Banyak persoalan kompleks, gegeran, pertengkaran, perkelahian, sampai cerai itu semuanya di usia mawaddah. Tidak ada orang cerai itu di atas 80 tahun, tidak ada. Oh pegatan kok dukune 80, katanya mati kok pegatan. Ambil gawa teken nang pengadilan agama, nang di Mbak, gugat cerai, gak cocok. Cerai itu di masa-masa mawaddah, masa-masa muda, hati-hati. Kalau sudah di atas 70 tahun, rumah tangga Anda aman, tidak ada iblis menggoda itu. Rugi iblis goda wong tua itu, rugi. Apalagi yang sudah berubah. Saya baca hadis kalau uban itu bisa memprotek dari godaan setan dan godaan iblis. Nah, sakinah mawaddah warahmah itu adalah mata rantai yang tidak bisa diputus, jangan dipisah. Pertama, orang meyakini jodohnya pilihan Allah yang terbaik. Karena yakin kepada Allah akan muncul sakinah. Sakinah yang dirawat akan muncul mawaddah. Mawaddah yang terus dirawat dengan istiqomah akan muncul warahmah. Dan ini bentuk ikhtiar. Setelah itu baru adalah kondisi kita dengan Allah. Ya harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sholatnya yang bagus. Saya sangat sarankan Bapak Ibu, tidak ada rumah tangga yang susah, yang rezekinya seret kalau dia menjaga hubungan baik dengan Allah. Kalau tadi kan sesama istri, suami,
Kadang saya sendiri juga sering salah paham sama istri, sering salah paham. Kemarin baru salah paham tapi alhamdulillah clear lagi. Saya heran, biasanya saya pulang dari kantor kemudian masuk rumah, assalamualaikum, itu yang jawab keras itu istri saya, Bu. Waalaikumsalam. Hari kemarin nggak jawab sama sekali. Assalamualaikum, kosong rumah, anak-anak kuliah semua. Saya masuk ruang tamu nggak ada istri, di kamar depan nggak ada istri, ruang tengah nggak ada istri, sampai ternyata istri saya di dapur. Saya sapa, assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Allah, ada apa ini? Saya bilang, Bu, saya itu sering punya masalah dengan jamaah, ngeramut jamaah banyak itu saya siap. Saya pernah bimbing satu kloter haji itu, tapi tidak seberat bimbing satu istri. Berat, karena ngomong rosok, ngomong rosok. Perempuan itu kata Rasulullah terbuat dari tulang rusukmu yang mudah patah dan mudah bengkok. Orang perempuan itu dikerasi, patah, dilunai bengkok. Wakil ngurus wedok, berhubung butuh ya diurus saya. Saya nggak enak hati, nggak kebiasaannya seperti ini. Mi, aku salah opo nang sampean? Salah opo? Kok gak dijawab salami? Pikiran dewi. Ya Allah, tak pikir iki opo? Aku bingung. Loh, coba dinengo bojo selesai koyo kiamat rasanya itu. Iki curhat ayo opo iki mau? Ya ini mungkin pengalaman, ini kabeh yang ngalami, Pak Gunawan udah ngalami kayak ini. Aku roh. Sudah. Terus saya tepuk-tepuk pundaknya, dia langsung bingung begini. Akhirnya dia lari ke ruang tengah, tahu bermana. Ceceng ini. Aku salah apa sih ini? Sebut aku gak paham, aku lari salah apa? Pikiran Dewi. Ya Allah. Jadi buntu komunikasi itu. Saya tidak merasa salah saya apa. Oh, saya selama ini ya jujur di depan istri saya maksudnya, Bu. Dan juga di luar rumah saya jujur juga. Akhirnya dia duduk, Bu, samping saya, Bu. Ya Allah, komunikasi buntu. Kebetulan beliau ini bawa handphone, lagi WA sama kawan-kawan. Terpaksa tak WA loh, Bu. Pagi jajarku di tak WA. Assalamualaikum. Muni ting ting dibuka bedanya. Dibaca waalaikumsalam. Umi, salahku apa? Tak keting kebetul. Dijawab, pikiran dewe ya Allah. Apa sih? Saya ingat itu hari Senin kayak begini jadwal saya ngimami di Masjid Al Akbar Surabaya. Waduh, nek caranya ini ya, ngimami ayat lali kabeh aku. Betul, Bu. Walaupun hafal Quran, kalau sudah masalah sama istri bisa lupa semua ayat itu. Akhirnya saya pamit datang ke masjid, saya sholat di rumah sudah. Anak-anak malam sudah datang semua dari kuliah, sudah saya kumpulkan, yang kecil saya kumpulkan, kita jamaah. Alhamdulillah, istri saya masih ikut jamaah. Tapi gak biasanya, Bu, shopnya di belakang itu, paling belakang sendiri. Gak mau dekat sini. Ya Allah, ada apa? Ya Allah. Biasanya saya ngimami maghrib itu, Bu, kalau waladhdallin paling keras itu istri saya amin, hari itu enggak amin. Ya Allah, ini amin emosi, kono apa ya Allah. Jadi sholat itu tidak konsentrasi, tidak khusyuk saya. Yang ada dalam benak saya itu, ya Allah, ini ada masalah apa? Tolong ya Allah, tolong uraikan benak kusut ini. Kalau saya salah, saya mohon ampun ya Allah. Kalau istri saya, ya mohon ampun ya Allah. Tapi apa ini masalahnya? Sudah. Akhirnya saya setelah sholat salam, anak-anak juga salaman sama saya. Istri saya nggak mau salaman. Dia nong pojokane tembok itu. Akhirnya saya ngomong sama anak, nah, insya Allah Abah besok tidak ada jadwal pengajian. Insya Allah kita jalan-jalan ke JMP ya. Nanti kakak beli tas ya, adik beli kerudung. Nanti kamu sepatunya kan sudah rusak, kamu beli sepatu. Bojoku nyahut, budal jampira lah, cair passwordnya JMP. Kadang-kadang masalah rumah tangga itu bukan masalah kompleks, tidak masalah berat. Ternyata saya pernah berjanji belikan dia itu kerudung, saya lupa. Nah, lupa itu ngomongin pikiran dewi, lah ketemu aku. Jadi masalah rumah tangga itu bukan masalah besar, semuanya cuma satu, miskomunikasi. Makanya harus selalu bersilaturahim. Ibu,
yang sering-sering bertanya kepada suami. Ya, kemarin ada pertanyaan Yai Fauzi kepada saya di televisi. Pak Yai Muzaki, saya mau bertanya, saya ini kan suka mengambil uangnya suami di celana tanpa izin. Ini sih guyu-guyu kaya modo apa itu kaya modo apa itu. Hukumnya dalam agama itu seperti apa? Dan saya ini kan ya moderat Pak, bukan radikal. Ya saya jawab, hukumnya 3 Ibu. Jadi mengambil uang suami tanpa izin itu hukumnya 3. Ini kena orang-orang radikal dia haram toh neraka, tapi tidak. Dalam agama ada 3 solusi. Orang itu kalau bertanya agama Bapak Ibu, nggak boleh dijawab satu. Karena pintu itu harus banyak, pintu keluar harus banyak. La tadkhulu min babin wahidah fadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kalian masuk dalam satu pintu, harus pintu yang berbeda. Makanya rumah makan ini pintunya nggak satu, ada pintu belakang, ada pintu samping, ada pintu depan. Pok menawa pintu depan tutup, bisa pintu samping, samping tutup, pintu belakang. Saya jawab, hukum seorang istri mengambil uang suami tanpa izin itu ada 3. 1, haram, dosa besar. Ketika suaminya ini loman, suaminya baik hati, setiap kali belanja istrinya dikasih, kadang-kadang ada kembalian dikasih istrinya, tiap hari diajak makan ke rumah makan terak bulan, pokoknya loman ini. Kalau Anda punya suami yang loman, suka memberi kepada istri, kok istrinya masih mencuri uang suami, ada dosa besar. 1, haram. 2, mubah, boleh. Kapan kalau boleh? Ketika suaminya pelupa, lalian, wakil belonjo mesti lari, waktu dijopo habis wedok. Papa maaf ya Pak, kemarin ini mama ambil dulu dari saku papa, uangnya buat belanja. Kenapa Mak? Karena papa lupa, pokoknya ada tanggal 6 mesti lupa. Boleh mengambil. Yang ketiga, wajib pakai kol-kola. Ketika suaminya pelit, Bu, ambil uangnya Bu. Bilang siapa? Katanya yang Muzaki. Dan suami pelit itu merusak tatanan rumah tangga. Demi Allah, kalau ada suami pelit, maka dia akan menyakiti istrinya, menyakiti anak-anaknya. Dan saya jamin rumah tangga pasti berantakan. Penyakit pertama dalam rumah tangga itu kalau suami pelit. Masya Allah. Insya Allah suami-suami kita ini semuanya tidak pelit ya Bu ya. Alhamdulillah. Terutama Pak Gunawan ini saya kira nggak pelit. Loman sama orang biasa. Pak Gunawan itu lomannya luar biasa. Apalagi sama Kiai tambah loman. Apalagi Kiai dari luar pulau, jauh-jauh dari Surabaya. Masya Allah. Saya tahu kelihatan wajah orang-orang yang dermawan itu kelihatan. Ya Allah. Maaf Bapak Ibu, saya ceramah bukan karena itu, ya. Amplop tidak perlu bagi saya. Bukan isinya, nominalnya. Mohon maaf Pak Gunawan. Baik Bapak Ibu, saya sudah berbicara 1 jam. Saya kasih waktu 10 menit. Mungkin ada yang ya, berdialog, bertanya kepada saya persilahkan. Kalau di radio mungkin susah masuknya, telepon televisi susah masuknya. Ini siaran langsung, live ya, khusus untuk tamu-tamunya Pak Gunawan dan tamunya Kiai Fauzi. Saya persilahkan, monggo dipandu, silahkan angkat tangan. Nanti ada bonus loh Bu. Ya, saya sudah siapkan hadiah 2 unit. Sudah saya siapkan 2 unit. 2 unit untayan doa selamat dunia akhirat. Mohon izin Ibu silahkan. Ya. 1, 2, ada 2. Silakan Mas. 1, 2, oke. Yang belakang dulu ya. Ibu yang berkerudung coklat, Masya Allah, silahkan. Silahkan Mas. Ya, di timur dulu Mas. Mas, timur belakang ya. Nah, silahkan Bunda. Bunda sebut nama ya. Nama dari mana dan nomor sepatu. Dari kemudian kecelakaan hebat. Silakan Bunda. Covid tahu penuh. Wirelessnya mungkin belum bunyi. 1, 2. Ya, silahkan.
Bunda, pertanyaan bisa sesuai tema dan bisa di luar tema, yang tidak boleh di luar gedung ini. Itu artinya pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan dari Ibu Intan. Ya, dari Bangkalan, Pak. Baik. Dari Pak Bangkalan. Kiai. Ya. Bangkalan itu Indonesia ya, Bunda? Bangkalan itu Indonesia Raya, Bapak. Iya, betul. Silakan, Bunda. Ya, baik. Di sini kan temanya sakinah mawaddah warahmah. Nah, Ya. untuk bisa mencapai sakinah mawaddah warahmah, saya sebagai istri ini kan harus patuh suami gitu ya, Pak, Ya. Pak Kiai. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang istri tiba-tiba ingin bersedekah, atau mungkin ada sanak keluarga atau tetangga yang tiba-tiba ingin meminjam uang seperti itu, tapi suami belum ada, jadi belum sempat izin. Nah, itu hukumnya seperti apa? Baik. Nah, uangnya itu uang siapa? Uangnya itu uang bersama. Jadi Oh, iya. konteksnya dalam hal ini istri tidak bekerja, misalkan seperti itu. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama itu kan kalau istri punya celengan, punya tabungan, punya simpenan, itu hartanya istri. Tapi kalau suami, itu hartanya suami dan hartanya istri. Bahasanya orang Surabaya, papa, uangmu, uangku. Uangku, uangku sendiri. Hutangku, hutangmu, hutangmu, hutangmu sendiri. Kira-kira Bangkalan sama Surabaya sama apa? Cocok. Makanya saya jawab, di dalam rumah tangga pijakan kita itu 3, Ibu. 1, tentunya Al-Quran, jelas ya, karena kita beriman. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga, kesepakatan, ittifaq antara suami istri. Nah, karena kehidupan ini kompleks, maka justru hukum yang ketiga ini yang justru harus sah. Ibu harus sering diskusi, sering kesepakatan. Contoh, saya sama istri, persis kasusnya. Kami ini kan memang istri saya ini kan ibu rumah tangga, jadi semua jalur itu masuk ke beliau, ya, masuk ke beliau. Di awal kami sepakat, sudah tanda tangan di atas materai lagi. Setiap sedekah ke siapapun, uangnya ada, tapi istri tidak sempat pamit, maka boleh. Tidak pakai izin boleh. Itu kesepakatan pertama, itu berlaku seterusnya. Enaknya begitu. Nah, salah satu lagi kesepakatan, Abah kalau ceramah pulang di atas jam 10 malam, maka Umi boleh istirahat tidur dulu. Saya bawa kunci, gak wajib menunggu, enak. Saya juga enak, istri saya juga enak, kesepakatan. Terus setiap keluar rumah sampai kemudian melebihi desa, keluar desa dan melebihi 2 jam, wajib pamit dengan telepon atau WA. Tapi kalau keluar di desa hanya beli tahu tek di depan rumah, nggak usah izin, sudah ada klausulnya itu. Maka sering-seringlah kesepakatan supaya saling meridhoi. Nah, sekarang hukumnya bagaimana, Bapak Ibu? Yang namanya meminjami orang, bersedekah kepada orang, saya bilang kepada istri saya, Mi, siapapun yang pinjam uang, ya, atau minta bantuan uang, atau minta uang, apa nggak ada, apa izinkan, apa izin, nggak ada masalah. Enaknya begitu. Nah, ibu-ibu, kemudian tadi kan kaitannya, kan ini uang saya sendiri, Pak Yai. Walaupun uang Anda sendiri, tetap harus pamit. Yang mahal itu komunikasinya ini, yang mahal itu. Bukan persoalan hukum boleh atau tidak boleh, tapi komunikasi. Dan komunikasi itu dibangun dengan 2, ya, secara langsung dan secara tidak langsung. Gitu ya, Bunda ya. Oke. Yang kedua tadi, yang Bunda yang di depan, yang hijau dulu. Ya, Pak Gunawan yang tanya ini ada 27, gimana Pak? Dilayani semua? Ini Bunda. Ayo, yang depan ini Pak. Ya Mas, ya, silakan Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masfia dari Perumnas Tunjung Burne. Yang saya tanyakan yaitu konteks sakinah mawaddah warahmah itu yang disampaikan oleh Ustadz itu diperuntukkan untuk suami istri yang masih hidup. Yang masih hidup. Yang perlu saya tanyakan, apakah konteks sakinah mawaddah warahmah ini boleh diperuntukkan misalnya salah satu pasangan tersebut sudah meninggal, misalnya ada pasangan salah satu meninggal dan seorang istri itu berprinsip bahwa meninggalnya kapan itu? berprinsip bahwa aku tidak akan menikah lagi karena apa? Sangat samikna wa atona sama suami, kemudian katanya kalau tidak menikah lagi itu akan bertemu di surga. Apakah itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sweet sekali pertanyaan. Ya, boleh tepuk tangan dong. Ya. Bukan ibu sendiri toh, tapi yang lain tuh. Allah aku, ya sudah. Ibu sekalian, ada yang tidak boleh disamakan logika mati sama hidup. Saya ceramah tadi itu untuk yang hidup. Makanya Pak Gunawan tak mengundang yang mati. Oke, begini. Seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya, apa yang dia lakukan? Apa saran Rasulullah? Segera menikah lagi. Nabi segera menikah lagi dengan syarat calon suaminya itu harus lebih baik dari suaminya dalam iman dan akhlak. Kalau tidak, jangan. Kemarin saya didatangi sama jamaah ya, janda ditinggal meninggal. Terus saya tanya, ibu sudah ingin menikah lagi? Maaf Ustaz, cinta saya sudah dibawa mati sama suami saya. Aku ngomong pret, tak percaya belas. Cinta saya sudah dibawa mati, tidak boleh begitu. Ngomong begitu tidak boleh. Dia mengingkari Rasulullah. Ibu menikahlah lagi. Tidak bisa Ustaz, sudah. Jadi silakan cari suami lagi, asalkan lebih baik daripada suami yang pertama. Kalau tidak, jangan menikah selamanya. Jangan menikah selamanya. Gitu. Sekarang begini, apa betul ketika nanti istrinya nggak menikah lagi bakal ketemu di surga, atau istrinya itu menikah lagi sehingga nggak ketemu di surga? Saya jelaskan lewat Al-Quran saja. Karena urusan surga ini tidak boleh saya mengarang cerita ini. Syarat suami istri masuk surga itu sama-sama baik dalam imannya, dalam perilakunya. Buka surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman akan diikuti dengan anak-anak yang beriman, suami beriman diikuti oleh istri beriman. Tidak hanya diikuti, alhaqna bihim, akan kami kumpulkan mereka, kami temukan mereka di surga. Syaratnya itu dua, sama-sama beriman dan amal soleh, bukan karena menikah. Contoh, ada istri suaminya meninggal, dia solihah, suaminya soleh, ketemu di surga. Tapi istrinya ini kemudian menikah lagi. Suami yang baru ini akhlaknya lebih bagus dari suami yang lama. Kebetulan suami yang baru ini kiai dari Bangkalan. Ya kan? Hanya dari mana? Soleh. Apakah mereka nggak ketemu? Ketemu. Yang ini sama-sama iman, sama-sama soleh tadi. Ketemu. Tertanya lagi, loh, apa nggak tukaran dosa di surga? Ya gitu. Dia menyamakan logika dunia dengan logika surga. Ingat ayatnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami angkat rasa cemburu, kami angkat rasa benci, kami angkat rasa dendam. Di surga tidak ada cemburu, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada cakar-cakaran. Justru suami yang lama itu akan berterima kasih dengan suami yang baru. Mas, thank you ya, kamu melanjutkan tugasku untuk merawat istri ini. Gitu loh. Dan kalau kemudian suaminya meninggal, menikah lagi, ternyata
ternyata suaminya baik, ketemu lagi sampai menikah 10 kali. Jadi 10 laki-laki ditemukan sama Allah. Apa betul rebutan ya? Pikirannya kan apa sampean ini? Tidak akan rebutan. Kalau memang kepingin istri seperti ini, tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan model istri seperti ini 10. Bagi istri-istri yang solihah tapi suaminya nggak soleh, terputus, Bu. Suaminya masuk neraka, istri masuk surga. Maaf, apakah bisa ketemu kira-kira? Jawabannya Quran, bisa. Surat Al-A'raf itu menjelaskan bisa, tapi hanya sekali ketemu.